Selamat siang, nama saya Bonifasius Yonatan Debranto Loridea, saya dari kelas 91. Sekarang saya akan mengerjakan tugas PKN, yaitu menjelaskan tentang perjanjian-perjanjian. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perjanjian Romroyen. Apa itu perjanjian Romroyen? Perjanjian Romroyen atau yang dinamakan juga perjanjian Rom-Van Royen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan diakhiri dengan ditandatangani perjanjian tersebut pada 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini juga diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rom dan Herman van Royen. Maksud pertemuan ini adalah untuk dapat menyelesaikan sejumlah masalah mengenai kebebasan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perjanjian ini adalah perjanjian yang paling alot sehingga membutuhkan kehadiran Bung Hatta dari Bangka, adapun Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta guna mempertegas sikap Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, yang mana Sultan Hamengkubuwono IX menuliskan Yogyakarta is the Republic Indonesia, atau yang disebut juga dengan Yogyakarta adalah Republik Indonesia. Tokoh-tokoh yang ada dalam perjanjian Romroyen antara lain yaitu Herman van Royen, Bung Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Dr. Supomo, Ali Sastramidjojo, Muhammad Rom, Leimena, Akap Pringgagidgo, Laturhari. Latar belakang perjanjian Romroyen. Perundingan Romroyen awalnya dilatar belakangi oleh terjadinya serangan dari Belanda terhadap rakyat Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Belanda melakukan serangan ke Yogyakarta serta serangan agresi militer Belanda 1 dan 2. Hal ini ditambah dengan adanya penahanan pemimpin Indonesia yang memulai undangan kecaman dari dunia internasional, terutama dari Amerika Serikat dan Dewa PBB. Tekanan dari luar negeri yang kemudian membuat suatu perundingan Indonesia dan Belanda. Oleh karena itu, kemudian dilakukan perundingan Romroyen yang menjadi jalan untuk menuju konferensi meja bundar atau KMB yang diadakan di Den Haag, Belanda. Tanggal perjanjian Romroyen akan diadakan mulai tanggal 14 April sampai 7 Mei 1948 dan bertempat di Jakarta. Dalam perjanjian Romroyen, adapun pihak-pihak yang mewakili perjanjian tersebut diantaranya dari pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom, Dr. Leimena, Insinyur Juanda, Profesor Dr. Supomo, dan Laturhari. Dan pihak Belanda diwakili oleh Dr. Herman van Royen, Blom, Jacob, Dr. Van, Dr. Gede, Dr. Koets, Van Hoogsteden, dan Dr. Giben. Pihak penengah diwakili oleh United Nations Commission for Indonesia yang diketuai oleh seorang Marlekoran dari Amerika Serikat. Kemudian hadirnya Dr. Bung Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Perundingan tersebut baru selesai pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Perjanjian ini mulai ditandatangani dan diberi nama perjanjian Romroyen yang diambil dari kedua pihak delegasi. Isi perjanjian Romroyen antara lain dengan bersedianya pihak Indonesia dan Belanda bertemu di meja perundingan merupakan suatu awal dari harapan baru. Ini tak lepas dari inisiatif dan peran serta suatu komisi PBB untuk Indonesia atau UNCI. Dalam perundingan tersebut, pihak Republik Indonesia tetap berpegang teguh bahwa Indonesia ke Yogyakarta merupakan satu-satunya jalan untuk dapat berlanjut ke perundingan berikutnya. Sedangkan pihak Belanda pun menuntut untuk dihentikannya perang gerilya yang dilakukan oleh Republik Indonesia.
Setelah dialog yang panjang dan alot itu terjadi, pada tanggal 7 Mei 1948 dicapailah sebuah persetujuan yang isinya bahwa kedua belah pihak Indonesia dan Belanda sepakat dan menyanggupi untuk melaksanakan suatu revolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949 dan disetujui pada tanggal 23 Maret 1949. Isi pernyataan Muhammad Rom dalam perjanjian Rom-Royen yaitu yang pertama, pemerintahan Republik Indonesia akan mengeluarkan pemerintahan untuk penghentian perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama untuk mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban bersama. Yang ketiga, Belanda turut ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB untuk dapat mempercepat kedaulatan tidak bersyarat kepada Republik Indonesia. Hasil perjanjian Rom-Royen. Yang pertama, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia harus dapat menghentikan semua kegiatan gerilya. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia akan ikut serta dalam menghadiri Konferensi Meja Bundar. Yang ketiga, akan kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang keempat, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan akan membebaskan semua tahanan perang dan politik. Yang kelima, Belanda menyetujui Republik Indonesia yang sebagian dari negara Indonesia Serikat. Yang ketujuh, kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh tanpa syarat apapun. Yang kedelapan, Belanda dan Indonesia mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan pada hak. Yang kesepuluh, Belanda memberikan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada bangsa. Dampak perjanjian Rom-Royen. Dengan disepakatinya perjanjian Rom-Royen, pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera kemudian memerintahkan kepada Sultan Hamengkubuwono IX untuk dapat mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta. Sekian penjelasan saya tentang perjanjian Rom-Royen. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan saat saya menjelaskan perjanjian Rom-Royen, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.